Bayangkan ini, seorang pemimpin revolusi, proklamator kemerdekaan, Presiden pertama Republik Indonesia dijatuhkan secara perlahan dan sistematis, bukan lewat pengadilan terbuka, melainkan lewat diam dan penghapusan bertahap dari sejarah. Bukan karena tak ada niat untuk mengadilinya, tapi karena justru terlalu berbahaya jika ia bersuara. Inilah kisah kelam di balik Tap MPRS nomor 33 MPRS 1967 dan ambisi Soeharto yang nyaris menyeret Soekarno ke Mamilub, mahkamah militer luar biasa, namun akhirnya memilih jalan yang lebih sunyi, pembungkaman. Kalau kamu pernah bertanya, kenapa Bung Karno tidak pernah diadili? Video ini akan membongkar jawabannya berdasarkan dokumen, fakta sejarah, dan narasi yang tak pernah diajarkan di buku pelajaran. Jadi pastikan tonton sampai habis, dan klik subscribe biar gak ketinggalan konten sejarah kritis seperti ini. Pasal yang mengandung ancaman. Pada pandangan pertama, Bab 2, Pasal 6 Tap MPRS nomor 33 MPR 1967 terlihat formal dan prosedural. Isinya menyatakan bahwa penyelesaian persoalan hukum yang menyangkut Dr. Insinyur Soekarno dilakukan menurut ketentuan hukum dalam rangka menegakkan keadilan dan pelaksanaannya diserahkan kepada pejabat presiden, yakni Jenderal Soeharto. Kalimat ini tampak netral, bahkan terkesan menjunjung tinggi prinsip hukum. Tapi jika dibaca dalam konteks politik tahun 1967, pasal ini lebih menyerupai senjata konstitusional daripada prosedur yudisial. Pasal ini tidak sekadar memberi izin. Ia memberikan kuasa penuh kepada Soeharto untuk menentukan apakah Soekarno akan diadili atau tidak. Tapi bukan itu saja masalahnya. Yang berbahaya adalah bentuk kekuasaan yang diberikan ini tidak dibatasi oleh norma hukum yang transparan, melainkan dibungkus oleh frasa luas seperti dalam rangka menegakkan keadilan. Frasa ini memberi ruang interpretasi yang sangat lebar, memungkinkan Soeharto memanipulasi hukum untuk kepentingan politiknya. Dengan kata lain, Soeharto menjadi satu-satunya penentu nasib hukum Soekarno. Bukan lembaga peradilan yang independen, bukan pengadilan sipil terbuka, bahkan bukan Mamilub yang sejatinya berada di bawah sistem militer. Kuasa absolut ini berbahaya karena membuka pintu pada penyalahgunaan kekuasaan yang justru terjadi kemudian. Lebih jauh, pasal ini juga secara implisit menyandarkan nasib hukum Soekarno pada kehendak politik orang yang menggulingkannya. Ini seperti menempatkan seseorang di bawah kuasa jaksa, hakim, dan algojo yang sama, semuanya dalam satu orang, Soeharto. Apa konsekuensinya? Dengan legitimasi pasal ini, Soeharto bisa menjalankan dua kemungkinan ekstrim. Satu, mengadili Soekarno dan membiarkannya bicara di ruang pengadilan yang bisa membongkar keterlibatan pihak-pihak militer, termasuk dirinya sendiri, dalam G30S. Dua, tidak mengadili Soekarno, tapi secara perlahan mencabut semua hak politik dan sosialnya, membungkamnya, dan membiarkannya mati dalam pengasingan, tanpa pernah diberi ruang untuk menjelaskan dirinya kepada rakyat. Dan Soeharto memilih opsi kedua. Ia menghindari pengadilan terbuka, bukan karena ingin melindungi nama baik Soekarno, tetapi karena ia tahu, jika Soekarno bicara, banyak kebenaran yang bisa membahayakan kekuasaan yang sedang ia bangun. Inilah sebabnya mengapa pasal 6 bukan sekadar pasal administratif. Ia adalah landasan legal untuk membenarkan pembungkaman politik. Sebuah pasal yang mengandung janji keadilan, tetapi digunakan untuk memastikan keadilan tidak pernah terjadi. Upaya menyeret Soekarno ke Mamilub. Setelah Tap MPRS nomor 33 MPRS 1967 disahkan dan Soekarno resmi dicopot dari jabatan presiden, Soeharto tak membuang waktu. Dalam kurun waktu tahun 1967 hingga tahun 1968, ia menggerakkan satu operasi hukum politik yang bertujuan menyeret Soekarno ke hadapan Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mamilub. Ini bukan langkah biasa. Ini adalah bagian dari strategi untuk melegitimasi penggulingan Soekarno secara hukum dan sejarah. Soeharto tahu, pengadilan militer bisa menjadi panggung yang dikendalikan. Jika berhasil membawa Soekarno ke sana dan membuatnya terbukti bersalah sebagai dalang atau pelindung G30S, maka sejarah bisa ditulis dengan narasi tunggal. Soekarno adalah pengkhianat dan Soeharto adalah penyelamat bangsa. Maka dibentuklah sebuah tim rahasia, terdiri dari beberapa perwira menengah dan ahli hukum militer, dengan tugas sangat jelas, membuat konstruksi hukum untuk mengadili Bung Karno. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan Soeharto.
Setelah melakukan telaah terhadap bukti-bukti dan landasan hukum yang tersedia, para anggota tim tersebut menyimpulkan satu hal penting. Tidak ada dasar hukum yang cukup kuat untuk menyeret Soekarno ke Mahmilub. Mengapa tidak ada dasar hukum? Ada beberapa sebab utama. 1. Tidak ada bukti langsung yang menghubungkan Soekarno dengan perencanaan maupun pelaksanaan G30S. Bahkan dalam dokumen-dokumen BPI dan laporan intelijen sekalipun, keterlibatan Soekarno bersifat asumtif, bukan berbasis fakta hukum. 2. Soekarno masih memiliki legitimasi formal sebagai presiden ketika G30S terjadi, dan ia justru mencoba meredakan situasi pasca kejadian. 3. Konstitusi UUD 1945 tidak mengenal pengadilan militer untuk kepala negara, kecuali jika ada pembentukan mahkamah khusus melalui mekanisme hukum yang sah. Artinya, menyeret Soekarno ke Mahmilub melanggar prinsip konstitusional. Dengan temuan ini, tim tersebut justru menilai bahwa mengadili Soekarno adalah tindakan ilegal dan mereka menolak melanjutkan misi yang diperintahkan oleh Soeharto. Ini bukan karena mereka loyal pada Soekarno, melainkan karena mereka masih memegang sisa-sisa etika profesi militer dan tanggung jawab hukum. Penolakan itu tak dibiarkan berlalu begitu saja. Soeharto, yang saat itu masih membangun kekuasaannya melalui jaringan militer dan intelijen, memandang tindakan para perwira itu sebagai bentuk pembangkangan. Maka, balasannya datang cepat dan kejam. Para anggota tim dipecat secara tidak hormat. Sebagian disiksa dalam tahanan militer. Ada yang ditahan tanpa proses hukum selama bertahun-tahun. Mereka menjadi korban awal dari sistem yang akan berkembang menjadi ciri khas Orde Baru. Hukum sebagai alat kekuasaan, bukan keadilan. Identitas sebagian dari mereka sengaja dihapus dari dokumen publik, dan kisah mereka hanya bertahan lewat testimoni lisan, yang hingga kini masih bisa ditelusuri dari beberapa saksi hidup dan arsip tidak resmi. Ironisnya, mereka yang menolak mengkriminalisasi Bung Karno demi menjaga integritas hukum justru diperlakukan seperti kriminal. Ini memperlihatkan bahwa Soeharto tidak sekadar menjalankan hukum, ia mengendalikan hukum. Penolakan dari tim ini seolah menyadarkan Soeharto akan satu kenyataan pahit. Jika Soekarno sampai diadili, maka ia akan bicara. Dan jika ia bicara, narasi resmi versi militer yang menyebut PKI sebagai dalang tunggal G30S bisa runtuh. Soekarno bisa membuka siapa yang mengendalikan pasukan Cakrabirawa, bagaimana dinamika internal Angkatan Darat saat itu, dan siapa yang sebenarnya bermain dalam rekayasa kekuasaan pasca G30S. Akhirnya, Soeharto memilih untuk tidak jadi membawa Soekarno ke Mahmilub. Tapi keputusan itu bukan berarti pengampunan. Justru sebaliknya, Soekarno diisolasi, dimatikan perlahan dalam pengasingan, disensor pidato dan tulisannya, dijauhkan dari rakyat, dan dibiarkan wafat dalam kesepian. Upaya membawa Bung Karno ke Mahmilub bukanlah cerita tentang penegakan hukum. Ia adalah fragmen sejarah tentang bagaimana kekuasaan bisa mencoba memanfaatkan hukum untuk membungkam kebenaran, dan ketika hukum gagal melayani kekuasaan, maka kekerasan yang mengambil alih. Soeharto gagal, tapi menemukan jalan lebih licik. Gagalnya rencana membawa Soekarno ke Mahmilub bukanlah akhir dari permainan kekuasaan Soeharto. Justru dari kegagalan itulah muncul strategi yang lebih licik, lebih canggih, dan secara politik jauh lebih efektif. Soeharto sadar bahwa jalur pengadilan terlalu berisiko. Jika Soekarno sampai duduk di ruang sidang, ia tak akan diam. Ia bukan sekadar terdakwa, ia akan menjadi saksi sejarah yang bisa membuka banyak fakta yang sengaja dikaburkan oleh rezim militer. Soekarno bisa saja mengungkap jaringan komunikasi militer sebelum G30S, mengisahkan tekanan dari internal Angkatan Darat, atau membongkar permainan ganda elit militer dan intelijen. Ia bisa memberi konteks politik yang lebih luas dari peristiwa malam 30 September, mulai dari manuver Dewan Jenderal, konflik internal AD, hingga kegagalan Soeharto sendiri dalam merespons situasi awal setelah penculikan para jenderal. Dan jika semua itu muncul di ruang sidang, narasi tunggal yang dibangun Soeharto, bahwa PKI adalah dalang tunggal G30S dan militer adalah penyelamat, akan runtuh. Soeharto tidak mengambil risiko itu. Ia memilih jalur lain, membungkam tanpa pengadilan. Alih-alih menyeret Soekarno ke pengadilan dan membuka ruang debat hukum, Soeharto menggunakan taktik yang jauh lebih kejam, menghapusnya secara sosial, politik, dan sejarah. Bung Karno dijadikan tahanan rumah di Wisma Yaso, bukan tahanan resmi karena tidak ada dakwaan, tapi juga bukan warga bebas karena semua akses komunikasi dan mobilitasnya dibatasi ketat. Ia tidak boleh berbicara kepada pers, tulisannya disensor, surat-suratnya diawasi. Para loyalisnya dibungkam atau dipaksa bertobat. Dalam sekejap, figur paling sentral dalam sejarah kemerdekaan Indonesia berubah menjadi orang asing di negerinya sendiri.
Ini bukan pembunuhan karakter semata. Ini adalah penghapusan eksistensi secara sistematis. Soeharto paham, sejarah bisa dibungkam bukan hanya lewat sensor, tapi lewat pengabaian kolektif yang diatur dari atas. Bung Karno dibiarkan sekarat dalam sunyi, agar generasi berikutnya hanya mengenangnya sebagai tokoh masa lalu, bukan sebagai korban kudeta merangkak. Strategi Soeharto ini begitu efektif karena tampak tidak berdarah. Ia tidak mengadili Soekarno secara terbuka, sehingga bisa berpura-pura sebagai orang yang menghormati pendahulunya. Ia membiarkan propaganda menyebar bahwa dirinya tidak membawa Soekarno ke pengadilan karena memegang prinsip Jawa, mikul dhuwur mendhem jero. Tapi kenyataannya, justru dengan tidak mengadili, Soeharto bisa mengendalikan narasi secara total tanpa risiko bantahan. Ia membungkam Soekarno tanpa harus menanggung risiko pengadilan terbuka. Ia memperlihatkan wajah seolah-olah pemaaf, padahal itu adalah kamuflase dari penindasan politik paling dingin dan terencana dalam sejarah Republik ini. Inilah ironi yang menyakitkan dalam sejarah bangsa ini. Soekarno dituduh sebagai biang keladi tragedi nasional, tapi tidak pernah diberi hak untuk membela diri. Ia tidak dibebaskan dari tuduhan secara resmi, tapi juga tidak pernah diberi kesempatan untuk membersihkan namanya. Ia diposisikan di ruang antara, bukan bersalah, tapi juga bukan tak bersalah. Dihukum tanpa vonis, ditahan tanpa dakwaan. Sejarah mencatatnya sebagai terdakwa abadi, tapi bukan karena ia terbukti bersalah. Justru karena kebenaran yang mungkin ia ungkap terlalu berbahaya bagi kekuasaan yang sedang tumbuh. Propaganda mikul dhuwur, mendhem jero, benarkah? Selama puluhan tahun, Orde Baru membangun citra Soeharto sebagai pemimpin Jawa sejati, halus, sabar, penuh unggah-ungguh. Salah satu narasi yang paling sering digunakan untuk membenarkan keputusan Soeharto yang tidak mengadili Soekarno adalah prinsip kearifan lokal, mikul dhuwur, mendhem jero. Sebuah falsafah Jawa yang berarti mengangkat yang baik dan mengubur yang buruk dari seseorang, terutama orang yang pernah berjasa. Melalui narasi ini, publik diajak percaya bahwa Soeharto, meski memiliki kesempatan dan legitimasi hukum untuk menyeret Soekarno ke pengadilan, justru memilih jalan beradab, tidak mengungkit-ungkit kesalahan seniornya, demi menghormati jasa Bung Karno sebagai proklamator dan presiden pertama RI. Namun, jika kita menelusuri dokumen sejarah dan kesaksian orang-orang di sekitarnya, narasi ini gagal dipertahankan secara moral maupun faktual. Faktanya, Soeharto bukan tidak mau mengadili Soekarno, ia justru sangat ingin melakukannya. Ia bahkan membentuk tim militer yang bertugas khusus mencari celah hukum, agar Soekarno bisa diseret ke Mahmilub. Tapi ketika tim tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum yang cukup kuat, Soeharto tidak menghargai pertimbangan profesional mereka. Ia malah membalasnya dengan pemecatan, penyiksaan, dan penahanan tanpa proses hukum. Jika benar Soeharto memegang prinsip mikul dhuwur mendhem jero, mengapa orang-orang yang mencoba menjalankan hukum secara jujur justru diperlakukan seperti pengkhianat? Jawabannya sederhana, falsafah Jawa itu hanya dijadikan kosmetik politik. Ia digunakan bukan sebagai pedoman moral, tapi sebagai topeng untuk menyamarkan keputusan yang didasarkan pada kalkulasi kekuasaan, bukan welas asih. Soeharto tidak mengadili Soekarno bukan karena ingin melindungi kehormatan sang proklamator, melainkan karena ia tahu betul pengadilan akan memberi Soekarno panggung. Dan di atas panggung itu, Soekarno bisa bicara. Ia bisa memutar balik narasi yang dibangun militer tentang G30S. Ia bisa menyebut nama-nama, menjelaskan alur kejadian, dan mengungkap hal-hal yang sengaja dikubur demi menjaga versi resmi sejarah. Dalam skenario itu, Soekarno tak akan jadi terdakwa yang kalah. Ia akan jadi juru bicara kebenaran alternatif, dan itu ancaman besar bagi rezim yang baru tumbuh. Karena itu, keputusan untuk tidak mengadili Soekarno sebenarnya adalah strategi untuk mematikan narasi tandingan sebelum sempat lahir. Bukan dengan peluru, bukan dengan vonis, tapi dengan penghilangan suara. Bung Karno dibiarkan hidup, tapi dibungkam. Dan itu, dalam konteks kekuasaan, jauh lebih efektif daripada menjatuhkan hukuman. Dengan tidak mengadili Soekarno, Soeharto bisa tampil di mata publik sebagai orang yang pemaaf, berjiwa besar, dan tidak menaruh dendam. Tapi narasi ini dirawat dengan intensif oleh propaganda Orde Baru, lewat media, buku pelajaran sejarah, dan penghapusan dokumen yang bisa merusak citra Soeharto yang santun. Ironisnya, dalam praktik pemerintahan sehari-hari, prinsip mikul dhuwur mendhem jero justru sangat jarang ditemukan dalam kebijakan Soeharto. Para mantan loyalis Soekarno disingkirkan. Buku-buku karya Bung Karno dilarang. Pidato-pidatonya dibungkam. Nama baiknya dikikis perlahan. Di masa Orde Baru, Soekarno tak diperlakukan sebagai sosok yang dihormati, tetapi sebagai bayangan yang harus dilupakan.
Dengan demikian, kita harus bertanya ulang, apakah Soeharto benar-benar mikul dur mendem jero, ataukah ia sekadar menggunakan budaya untuk membungkus keputusan politik yang represif? Kita tahu jawabannya sekarang. Yang terjadi bukan penguburan yang penuh hormat, tapi pembungkaman yang sistematis. Prinsip budaya dijadikan alat justifikasi, bukan pedoman moral. Dan inilah salah satu keberhasilan terbesar Orde Baru, menggunakan nilai-nilai luhur Jawa untuk menyembunyikan praktik kekuasaan yang sangat jauh dari nilai-nilai itu sendiri. Sejarah yang belum usai. Kisah ini membuka kembali pertanyaan yang belum selesai. Siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas G30S? Mengapa Soekarno tidak pernah diberi ruang untuk bicara? Dan bagaimana mungkin sebuah rezim yang katanya menyelamatkan negara justru takut membiarkan sejarah diadili secara terbuka? Membongkar sejarah bukan soal balas dendam. Ini soal keadilan, soal menyelamatkan ingatan kolektif bangsa dari manipulasi kekuasaan. Karena seperti kata Bung Karno sendiri, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Dan kita belum selesai mencatat semuanya. Kalau kamu percaya bahwa sejarah tak boleh ditulis sepihak, bantu sebarkan video ini. Tulis pendapatmu di komentar. Menurut kamu, apakah Soeharto sungguh berjiwa besar atau justru sedang menyembunyikan sesuatu? Subscribe sekarang, karena masih banyak fakta sejarah Indonesia yang selama ini dikubur dan sekarang saatnya kita gali kembali.